Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bertemu dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Orde Baru dan Reformasi. Mari kita memulai acara perkuliahan daring kita melalui Zoom meeting pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mendengarkan dua mahasiswa yang akan presentasi tentang judul, tentang topik yang ada kaitannya dengan sejarah Indonesia masa Orde Baru dan Reformasi. Pertama dari M. Azkia Ihsanul Haq dan yang kedua dari Kiki R. Fauzi. Untuk mengefektifkan waktu, saya beri kesempatan kepada M. Azkia Ihsanul Haq. Silakan untuk presentasi dalam 5-7 menit dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan rekan-rekan yang telah memberikan saya tempat dan waktunya untuk presentasi selama 5-7 menit ke depan. Selamat pagi menjelang siang, nama saya Muhammad Azkia Ihsanul Haq. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diplomasi Indonesia dalam integrasi Timur Timur. Salah satu diplomasi yang penting pada masa Presiden Soeharto adalah menyangkut masalah wilayah Timor Portugis atau Timur Timur. Nah, pasca Perang Dunia Kedua masih banyak daerah jajahan yang mereka, akan tetapi Portugal pada saat itu termasuk negara yang lamban dalam pemberian kemerdekaan sehingga Portugal segera ditekan oleh dunia internasional. Bahkan PBB mengeluarkan resolusi Majelis Umum PBB yang menyebutkan bahwa Timor Portugis atau Timur Timur adalah wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri atau non-self-governing territory. Dan oleh karena itu, PBB mengakui hak rakyat Timur Timur untuk menentukan nasib sendiri. Namun Portugal pada saat itu bersikukuh bahwa Timur Timur telah diangkat menjadi provinsi seberang lautan dan menjadi bagian integral wilayah Portugal. Nah, latar belakang ini sendiri terjadi dalam integrasi Timur Timur itu pada tanggal 25 April 1975 di mana kudeta militer Portugal yang dikenal dengan Revolusi Bunga atau Red Flower Revolution yang membawa dampak bagi masa depan koloni Portugal termasuk Timur Timur. Nah, penyelesaian politik Timur Timur ini tidak mungkin diselesaikan sendiri oleh Portugal, namun memerlukan bantuan negara lain termasuk yang berbatasan langsung dengan wilayah koloninya tersebut, yakni Indonesia. Dan di antara diplomasi itu menghasilkan Memorandum of Understanding atau sebagai hasil pertemuan yang diadakan di Roma tanggal 1975, 5 November 1975 dan mengandung 3 poin penting, yakni Indonesia mendapat pengertian secara resmi dari pemerintah Portugal, Portugal mengakui semua pihak yang ada di Timur Timur, dan akan dilanjutkan kontak-kontak tetap antara Indonesia dan Portugal. Nah, singkatnya setelah hubungan diplomasi, setelah bahkan ada yang dinamakan Operasi Seroja, itu tanggal 7 Desember 75. Nah, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976 yang merupakan kekuatan hukum penyatuan wilayah Timur Timur ke dalam Indonesia. Nah, tanggapan internasional mengenai hal ini itu ada pro dan kontranya. Nah, di antara yang kontra itu ada Portugal, RRC China, dan Australia yang menuduh Indonesia melakukan invasi militer pada 7 Desember tahun 75 itu. Namun, di samping itu ada pihak yang mendukung, di antaranya Malaysia, Saudi Arabia, dan Filipina yang mereka tuh menerima keputusan Indonesia untuk mengizinkan pasukan sukarelawannya masuk ke Timur Timur untuk memulihkan tegaknya hukum dan ketertiban di wilayah tersebut. Nah, jika kita telah lebih lanjut bahwa masalah Timur Timur ini sering dibawa ke PBB ya, dan dari apa yang saya baca di buku Diplomasi Indonesia karya Agus Haryono dan Iman Pasha, bahwa masalah Timur Timur ini diplomat Indonesia berhasil membuat masalah Timur Timur ini tidak lagi dibicarakan sejak tahun 1983 karena kepiawaian
diplomat-diplomat Indonesia di forum PBB. Bahkan Oki pun pada masa awalnya yang membicarakan masalah ini lewat kepiawaian M. Natsir selaku diplomat Indonesia pada saat itu tidak lagi membicarakannya. Dan salah satu diplomasi yang penting juga jika teman-teman mengunjungi situs Kemenlu itu akan ada perjanjian antara Australia dan Indonesia di mana di sana diadakannya treaty atau perjanjian antara Indonesia dan Australia tanggal 11 Desember tahun 89, di mana perjanjian tersebut itu menandatangani seputar masalah Celah Timur, di mana dengan adanya perjanjian ini makin menguntungkan kedua belah pihak, dan Australia pun mengakui integrasinya Timur Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia. Dan ini merupakan salah satu misi diplomasi yang penting mengenai Timur Timur. Nah, menjelang akhir Orde Baru, seringkali pemerintah Orde Baru ini dikaitkan dengan isu-isu HAM, termasuk insiden Dili tahun 1991, 12 November 91, yang mengakibatkan 100 orang. Nah, peristiwa ini seakan membuyarkan upaya saat itu Menteri Luar Negerinya Indonesia Ali Alatas untuk meyakinkan dunia bahwa Timur Timur itu merupakan wilayah dari Indonesia. Nah, berkat kejadian itu pula Indonesia itu dikecam oleh dunia internasional, sehingga pada saat itu Belanda, Kanada, dan Denmark tidak lagi memberikan bantuan ekonominya lewat IGGI itu, sehingga Amerika Serikat pun lewat presidennya saat itu Bill Clinton membuat tekanan-tekanan politik ekonomi karena menyangkut isu HAM di Indonesia, dan ini juga memungkinkan terjadinya kemerdekaan Timur Timur. Dan benar saja pada tahun 1999 pada saat itu dilaksanakan referendum Timur Timur yang di mana sekitar 70% rakyat Timur Timur memilih memerdekakan diri menjadi negara Timur Timur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih M. Aziza Ihsanul Haq sudah presentasi selama 7 menit. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi berikutnya dari Kiki R. Pauji. Kiki, silakan, waktunya 5-7 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Rizky Pauji dengan NIM 1902083 akan mempresentasikan mengenai topik yang saya angkat, ya, khususnya dengan judul Sastra dan Kekuasaan, Ihwal Pelarangan Karya Sastra di Simpang Jalan Pemerintahan Orde Baru. Nah, sebelumnya mungkin di sini saya meminjam istilah teori sastra di persimpangan jalan yang dituliskan oleh Wiswanathan, merupakan hasil dari wawancaranya dengan Edward Said, di mana kemudian saya angkat ke dalam judul saya, Ihwal Pelarangan Karya Sastra di Simpang Jalan Pemerintahan Orde Baru, di mana dalam bukunya Wiswanathan itu mewawancarai Edward Said yang menggambarkan bagaimana sastra itu pada akhirnya bisa menjadi alat untuk mengkritik pemerintah ataupun menjadi lawan dari pemerintah itu sendiri. Di mana dalam bukunya Wiswanathan menggambarkan wawancaranya dengan Edward Said, di mana Edward Said itu memberikan keterangan bagaimana sastra pada abad ke-19, khususnya yang ditulis oleh Fyodor Dostoyevsky, salah satu sastrawan dari Rusia, yang kemudian menggambarkan bagaimana minoritas orang-orang yang berada di pinggiran, walaupun pada akhirnya kita mengetahui gitu bahwa orang-orang yang berada di pinggiran yang terkena diskriminasi, baik itu dalam hal perekonomian ataupun ras, itu adalah permasalahan mayoritas gitu. Nah, itu gambaran bagaimana teori sastra di persimpangan jalan itu yang digambarkan oleh Edward Said dalam wawancaranya yang kemudian dibukukan oleh Wiswanathan. Nah, mungkin masuk ke pembahasan gitu ya mengenai karya sastra yang dilarang oleh pada masa pemerintah Orde Baru. Nah, yang saya dapatkan gitu ada 2 faktor gitu ya, kenapa pada akhirnya karya sastra di masa Orde Baru itu beberapa ada yang dilarang. Yang pertama itu ya berkaitan dengan karya-karya sastra yang awalnya itu berafiliasi dengan
PKI, katakanlah ada Lekra misalkan, Lembaga Kebudayaan Rakyat yang dianggap berafiliasi dengan PKI, sebelumnya kan itu dibubarkan oleh pemerintah Orde Baru. Nah, hal ini juga berkaitan dengan normalisasi ideologi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam menyingkirkan ideologi komunis gitu. Yang pada akhirnya kalau misalkan saya meminjam istilah yang ditulis oleh Rick Klebs gitu ya, pada masa Orde Baru ini muncul satu ideologi humanisme universal atau lebih kaitannya itu dengan Barat, sehingga pengaruh-pengaruh komunis itu coba untuk disingkirkan. Nah, salah satunya itu berkaitan dengan karya-karya sastra ataupun buku-buku gitu yang ada kaitannya dengan PKI, misalnya di tahun 65 sampai dengan 66 itu ada normalisasi gitu terkait dengan karya-karya sastra. Nah, yang kedua, saya mendapatkan dari bacaan juga bahwa selain karena ada unsur kaitannya dengan PKI, perarangan-perarangan karya sastra juga berkaitan dengan kritik-kritik terhadap pemerintah Orde Baru. Misal kalau kita membaca buku novel Laut Bercerita gitu. Nah, di sana tergambar jelas gitu bagaimana situasi sosial pada masa Orde Baru, khususnya di tahun 96, 97, 98, mahasiswa-mahasiswa yang terlibat dalam menjelang reformasi itu menggambarkan bahwa pemerintah Orde Baru misalkan melarang karya-karya sastra yang mencoba mengkritik pemerintah, contoh yang ditulis oleh Wiji Tukul misalkan, ataupun Rendra. Nah, itu kita bisa melihat dari perspektif novel, misalkan bagaimana pemerintah Orde Baru itu melarang karya-karya sastra yang pada akhirnya melakukan kritik terhadap pemerintah. Nah, berkaitan dengan hal tersebut gitu, kalau misalkan saya merujuk ke bukunya Herianto dalam bahasa dan kekuasaan, kenapa pada akhirnya pemerintah Orde Baru itu melakukan perarangan-perarangan terhadap karya sastra ataupun buku-buku yang ya katakanlah mengkritik pemerintah ataupun ada kaitannya dengan PKI. Menurut Herlambang, dia mengungkapkan mungkin ada satu kekhawatiran dari pemerintah Orde Baru gitu akan runtuhnya rejim yang telah dibentuknya. Hari ini juga sama, misalkan kalau kita korelasikan dengan Verloh dalam bukunya Language and Power gitu, dia menggambarkan bagaimana keadaan di Rusia gitu yang tadi disampaikan mengenai Fyodor Dostoyevsky gitu, dia yang mencoba mengkritik pemerintah walaupun tidak secara langsung gitu ya mengkritiknya dalam karya-karya sastranya, namun pada akhirnya si karya-karya tersebut bisa menggerakkan gitu rakyat bagaimana cara membela kaum minoritas. Nah, mungkin itu sekilas gitu. Namun kita juga tidak bisa melihat dari perspektif, oh iya Orde Baru itu orde yang katakanlah sangat represif terhadap karya sastra ataupun buku-buku. Namun kalau kita misalkan melihat catatan sejarah, khususnya yang saya baca di bukunya Yusuf misalkan mengenai perarangan buku-buku, ternyata perarangan terhadap karya-karya yang ditulis oleh para intelektual itu tidak hanya terjadi di masa Orde Baru. Bagaimana kita melihat misalkan di masa kolonialisme, masa Hindia Belanda, misalkan pemerintah kolonial Belanda, terus di masa Soekarno, itu ada gitu pelarangan-pelarangan terhadap karya-karya tertentu, tidak hanya pada masa Orde Baru gitu. Artinya kalau misalkan dikaitkan tadi dengan pernyataan dari Herianto, lalu dengan teorinya yang dikemukakan oleh Verloh, artinya karya-karya Oke, Kiki, suaranya nge-lag atau internet saya yang nge-lag? khususnya ya. Nah, mungkin ada beberapa di sini yang akan saya bahas mengenai beberapa karya sastra yang dilarang pada masa Orde Baru. Salah satunya mungkin kita sudah tidak asing dengan tetraloginya dari Pramudia Anantatur, yang Pulau Buru itu terdiri dari 4 kan, ada Bumi Manusia, Rumah Kaca, Anak Semua Bangsa. Nah, itu karya-karya Pram itu dilarang. Kenapa? Karena Pram sendiri kan pada awalnya itu bagian dari Rekra gitu, Lembaga Kebudayaan Rakyat yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Nah, kembali lagi misalkan untuk melihat larangan ini kita bisa melihat dari beberapa novel, salah satunya dari novel Laut Bercerita, bagaimana digambarkan ada seorang tokoh bernama Bambang Istinugroho yang kemudian dia ditangkap dan dipenjarakan karena dianggap mengedarkan fotokopian dari bukunya dari novelnya Bumi Manusia milik Pramudia Anantatur. Lalu misalkan kalau kita berkaca mengenai karya sastra, tentu kita tidak akan terpaku kepada novel saja. Ada misalkan puisi-puisi, lalu ada karya atau dramanya yang dibuat oleh dramawan Ratna Sarumpait ya kalau tidak salah, ketika dia akan mementaskan karyanya berupa Marsinah Menggugat di Bandung, kan itu apa ya langsung
beredel gitu, dicekal oleh pemerintah karena dianggap menggambarkan represivitas dari aparat di masa Orde Baru gitu. Lalu ada misalkan puisi-puisi dari karya Gusmus atau Mustafa Bisri gitu. Dia dilarang untuk membacakan puisinya di salah satu festival Putri Reading kalau nggak salah tahun, saya kurang lupa lagi ya untuk tahunnya. Terus ada puisi-puisi lain misalkan yang mengkritik terhadap pemerintah, contoh dari Rendra ataupun begitu. Waktunya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah mendengarkan dua mahasiswa yang presentasi pada hari ini. Saya ingin memberikan komentar dan mungkin juga pertanyaan ya supaya dijawab. Secara umum seperti yang tadi saya katakan ya, apa yang Anda presentasikan belum menggambarkan judul ya, dan belum memberikan sesuatu yang baru. Jadi masih seperti yang lain, masih umum saja dan kadangkala tidak kena penjelasannya ya. Mungkin karena Anda kurang banyak baca dan kurang menggunakan sumber-sumber standar ya. Saya mulai dari Azkia ya, Ismail Haq. Judulnya kan Diplomasi Indonesia dalam Integrasi Timur Timur. Dalam penjelasannya nggak nampak tuh usaha diplomasi dari pemerintah Indonesia itu seperti apa ya. Jadi Anda menjelaskan Timur Timur dan bagaimana berintegrasi dengan Indonesia secara umum saja, tapi usaha diplomasinya dari pihak Indonesia nggak nampak. Malah menyebut tokoh diplomasi yang saya baru dengar, M. Natsir, tokoh diplomasi. Siapa M. Natsir ini? Jadi masa ada diplomat terkenal Indonesia pada masa namanya M. Natsir ya. Coba cek lagi bacaan Anda ya supaya tidak ditertawakan oleh orang lain. Anda tidak menyebut sama sekali kantor diplomasi dari Timor Leste yang sangat sukses dari Ramos Horta. Anda tidak menyebut tokoh-tokoh tim-tim yang juga sangat giat untuk menentang integrasi Indonesia dari Sanana Gusmao, dari Mari Alkatiri, itu semuanya the founding fathers Timor Leste, dan ketika berjuang untuk kemerdekaan Timor Leste, jangan lupa mereka menggunakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai moto perjuangannya. Coba sebutkan pembukaan Undang-Undang 45 yang menginspirasi perjuangan Timor Leste untuk merdeka. Di mana? Alinea berapa? Azkia. Mungkin yang alinea penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu. Anda harusnya kaitkan antara self-determination, menentukan nasib sendiri. Jadi, the founding fathers Timor Leste pun kami ingin meniru perjuangan orang Indonesia bahwa kemerdekaan di atas dunia itu harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, termasuk penjajahan Indonesia atas Timor Leste. Jadi, itu yang Anda tidak pahami, dan itu yang menjadikan diplomasi Indonesia kurang berhasil ya terhadap Timor Leste. Oke, jadi menurut saya mungkin Anda harus baca banyak biografi, tidak hanya buku standar ya. Buku standarnya oke, walaupun saya ragu apakah Anda sudah membacanya atau belum. Biografinya Ali Alata sebagai Menlu, biografinya Sanana Gusmao, Mari Alkatiri, Ramos Horta, biografinya Pak Harto sendiri sebagai Presiden Indonesia yang tentu sangat bertanggung jawab terhadap kebijakan integrasi Timor Leste. Biografinya B.J. Habibie, kenapa harus melepas Timor Leste, harus Anda baca, harus Anda pahami jalan pemikirannya ya. Itu yang Anda tidak gunakan, sehingga penjelasannya tidak kena tentang usaha diplomasi Indonesia itu seperti apa ya. Terakhir, Menlu Alatas sering menyebut masalah Timor Leste ini dalam autobiografinya menyebut pebble in the shoes. Itu apa maksudnya? Bahwa masalah Timor Timur itu bagi Indonesia adalah laksana pebble in the shoes. Oh, saya kurang mengerti. Ya. Karena Anda baca biografinya Ali Alatas. Ya, Anda generasi milenial
tanya ke Mbah Google, biografinya Ali Alatas gitu. Itu ada e-booknya itu ya. Jadi Timor Timur bagi Indonesia itu menurut Ali Alatas dalam perjuangan diplomasinya laksana kerikil dalam sepatu, pebble in the shoes. Kalau Anda jogging pakai sepatu ada kerikil, nggak nyaman kan Anda kan joggingnya kan. Nah, itu harus Anda jelaskan. Itu contoh bukti betapa susahnya perjuangan diplomasi Indonesia untuk meyakinkan masyarakat internasional bahwa Timor Timur itu bagian dari wilayah Indonesia. Anda menyebut Santa Cruz itu tidak terlalu penting. Yang paling penting itu apa dasar legitimasi Indonesia menguasai Timor Timur. Harusnya Anda jelaskan Timor Timur bukanlah bagian atau bukanlah bekas jajahan Hindia Belanda. Sementara wilayah Indonesia sejak merdeka menyatakan bekas jajahan Hindia Belanda di Asia Tenggara. Karena itu Anda harus pahami mengapa Timor Timur tidak masuk ke kita, mengapa Kalimantan Utara tidak masuk ke kita, mengapa Filipina tidak masuk ke kita, mengapa Semenanjung Malaysia tidak masuk ke kita. Karena kita menyatakan negara Republik Indonesia wilayahnya adalah bekas jajahan Hindia Belanda. Bukan bekas jajahan Majapahit ya. Kalau Majapahit bisa sampai ke Filipina, bisa sampai ke Madagaskar. Ya. Jadi itu yang harus Anda pahami. Mengapa kita tidak berhasil meyakinkan masyarakat internasional bahwa Timor Timur itu bagian dari wilayah Indonesia. Sebab sama posisinya seperti Papua Nugini, seperti Brunei, seperti Sarawak, Sabah itu bukan bekas jajahan Hindia Belanda ya. Begitu Azkia ya. Jadi betapa susahnya diplomasi kita yang tidak Anda ceritakan, menceritakannya malah yang lain-lain ya. Itu dalam makalahnya coba harus fokus sesuai dengan judul Anda. Baik Pak, terima kasih atas masukan Pak. Kemudian Kiki, ini juga sama ya, membuat judul persimpangan jalan, ngambil judul dari orang lain sambil Anda nampaknya nggak baca juga bukunya Edward Said itu. Apa buku Edward Said yang terkenal untuk menggambarkan bahwa orang tertindas itu harus bicara? Baca nggak Kiki bukunya Edward Said? Emang bacanya yang Muswanatan yang ada wawancara sama Edward Said. Wawancara tuh ngomong-ngomong di warung kopi ya, Anda harus baca bukunya Edward. The Orientalism. Itu Orientalisme itu sangat baik menggambarkan bagaimana pihak kolonial mengimajikan, menggambarkan masyarakat yang dijajahnya sesuai dengan kepentingan politik mereka. Jadi kata Edward Said, kita harus mendengarkan langsung dari pihak yang dijajah, jangan kata pihak kolonial. Itu pentingnya buku Orientalism ya, karya Edward Said. Jadi Anda sama juga dengan Azkia ya, antara judul dengan pembahasan itu nggak kena, kurang tajam, tidak memberikan sesuatu yang baru. Jadi Anda harus fokus kepada kalau sastra dan kekuasaan, mengapa ada pelarangan karya-karya sastra pada masa Orde Baru? Itu yang tidak Anda bahas. Kemudian Anda menyebutkan pelarangan tokoh-tokoh lekra, salah satunya karya tetralogi, tapi tidak dijelaskan. Coba sekarang oleh Anda jelaskan secara singkat, di mana atau tunjukkan bahwa karya tetralogi Pulau Buru itu dari Pramudia Anandatur itu mengandung unsur-unsur yang mengkritik pemerintah atau mengandung kata pemerintah unsur-unsur komunisme. Di mana letaknya? Anak semua bangsa, jejak langkah, rumah kaca, sang pemula itu kalau Anda baca ya, tapi mungkin karena Anda belum baca, itu mengandung unsur-unsur kritik kepada pemerintah Orde Baru atau mengandung unsur komunisme kata pemerintah Orde Baru. Boleh Anda tunjukkan di antara tetralogi 4 karya itu mana yang mengandung unsur kritik pada pemerintah dan mengandung ajaran komunisme? Kalau misalkan yang setahu saya gitu Pak, khususnya sudah baca belum? Sudah baca belum tetraloginya? Baru yang Bumi Manusia. Kalau yang Bumi Manusia bicara tentang apa? Ya kalau Bumi Manusia sendiri kan secara sosial berbicara misalkan mengenai pergundikan, terus bagaimana rakyat pribumi yang mencoba naik kelas, misalkan yang digambarkan oleh Mingke itu sendiri Pak, dalam hal pendidikan misalkan Mingke mencoba untuk
Gimana, Oke, Pak? jadi Bumi Manusia itu menggambarkan situasi setting zaman kolonial. Iya, Pak, kolonial. Terus di mana letak kritiknya pada pemerintah Orde Baru? Di mana letak ajaran komunismenya? Nah, itu yang Anda harus analisis, harus ikuti jalan pikiran pemerintah Orde Baru dalam hal ini Jaksa Agung atau Menteri Penerangan. Anda harus membaca dengan sungguh-sungguh karya Pramudia Anandatur tetralogi itu. Jangan tetralogi tapi hanya menyebut satu logi, Bumi Manusia, itu artinya Anda belum membaca. Anda harus baca Sang Pemula, baca Rumah Kaca, baca Anak Semua Bangsa, baca Jejak Langkah dan sebagainya supaya Anda paham ya bahwa karya sastra itu memang penuh dengan analog, penuh dengan pengandaian, walaupun itu menggambarkan zaman kolonial, tapi tindakan-tindakan Mingke, fenomena-fenomena sosial yang terjadi pada zaman kolonial itu kok seperti sesuai dengan pada zaman Orde Baru. Itu yang menjadikan pemerintah Orde Baru merasa tersinggung. Walaupun setting sosialnya zaman kolonial atau zaman penjajahan Belanda, itu yang tidak Anda analisis. Bilangnya persimpangan jalan, tapi nggak kelihatan tuh persimpangannya lurus-lurus aja. Penjelasan Anda tuh ya. Jadi antara judul dengan penjelasan tuh Anda masih menunjukkan kurang banyak baca dan bahkan tidak membaca tetralogi ya, dan tidak membaca bagaimana tafsir dalam sastra itu bisa menjadi alat bagi kritik sosial karena kekuatan analoginya ya. Jadi karya-karya Pramudia itu begitu kekuatannya, walaupun dia menceritakan zaman kolonial, tapi orang yang membacanya kok ini seperti pada zaman Orde Baru juga suasananya. Jadi itu yang menjadikan karya ini dilarang oleh pemerintah Orde Baru ya. Walaupun kalau Anda nonton film kan suka ada keterangan pelaku dan kejadian bukanlah kisah sebenar. Kalau ada kesamaan itu hanya kebetulan belaka. Tapi kan orang yang akan membaca atau menonton film, wah ini walaupun settingnya zaman kolonial ataupun settingnya fiktif, tapi ini kayaknya mengandung unsur kebenaran seperti zaman sekarang. Gitu ya. Kemudian kalau tentang komunismenya, harusnya Anda buat penjelasan bahwa Pramudia memang aktif dalam Lekra ya, Lembaga Kebudayaan Rakyat yang berafiliasi dengan PKI. Jadi wajar dilarang dan dianggap ajaran-ajarannya penuh dengan jargon-jargon dan ideologi komunisme. Saya ingin ngecek pengetahuan Anda. Anda bilang tentang sastra universal. Mungkin ada juga sastra sosialis atau realisme sosial. Anda paham nggak ada istilah pada masa pemerintahan Soekarno pada masa jaya-jayanya PKI, mani kebu. Apa itu mani kebu, Kiki? Dan apa orientasinya dalam bidang sastra? Ya, manifesto kebudayaan kan, Pak. Oke, apa orientasinya dalam sastra? Kalau misalkan orientasinya dalam sastra saya kurang mengetahui sih, Pak. Yang pertengkaran sastra antara golongannya Pramudia Anandatur, Lekra dengan golongannya Gunawan Muhammad dari Manikebu pun Anda nggak paham. Ya. Jadi ya Manikebu itu adalah sastra yang dia tidak ingin sastra itu menjadi alat politik sebagaimana yang dilakukan oleh Pramudia Anandatur pada jaya-jayanya PKI. Jadi bagi Pramudia sastra itu untuk rakyat, untuk membela rakyat, untuk membela PKI. Bagi Gunawan Muhammad, bagi yang lain-lain pendiri Tempo itu sastra itu harus universal, nggak boleh memihak kepada salah satu partai atau salah satu golongan atau bahkan menjilat pemerintah. Jadi harus itu yang Anda tidak paham. Jangan-jangan menyebut Manikebu, wah ini memang organisasi pro PKI, ya tambah salah lagi Anda ya. Jadi memang orang PKI nyebutnya Manikebu, manifestik kebudayaan, itu bagi orang Jawa diplesetkan jadi Manikebo. Tahu Manikebo, spermanya kerbau ya. Itu ejekan dari pihak Pramudia, dari pihak PKI, dari pihak Lekra yang menilai karya-karya sastra yang universal produk Manikebu itu dianggap sastra yang tidak berpihak ya. Jadi Kiki ngomongin sastra tapi wawasan sastranya belum banyak ini ya. Kalah oleh Pak Andi yang pakar tentang surat kabar ya. Jadi Anda harus banyak membaca buku sastra.
sastra sejarah tentu ya. Kalau ngutip Edward Said, baca bukunya Edward Said ya, jangan hasil wawancaranya. Wawancara mah tuh saya ngobrol di warung kopi, Anda rekam, tidak kurang valid dijadikan sumber rujukan ya. Jadi Anda harus baca buku saya, baca bukunya Edward Said, baca tetraloginya Pramudia Anantatur sampai tamat, jangan hanya Bumi Manusia ya. Rumah Kaca itu menarik gitu. Bagaimana dunia Intel Intelnya orang Indonesia itu memata-matai tokoh-tokoh pergerakan. Jadi kata pemerintah Orde Baru ini nyinggung Intel Indonesia, ini Intel tentara, ini bagaimana mengendalikan, mengontrol para akademisi, para intelektual pada masa Orde Baru. Walaupun settingnya zaman kolonial. Jadi itu yang Anda kurang paham ya tentang karya sastra tetralogi. Apalagi sang pemula itu yang menceritakan tentang siapa pendiri pers Indonesia itu bagi pemerintah Orde Baru satu tafsir sejarah yang tidak sesuai dengan sejarah resmi. Saya pikir itu Kiki ya, supaya banyak dibaca karya-karya sastranya, termasuk buku-buku standarnya. Sumbernya udah oke, tapi karya-karya sastranya kurang ya. Termasuk biografi Pramudianya Anda harus baca, catatan pinggirnya Gunawan Muhammad termasuk juga. Itu Taufik Ismail dengan siapa Mulyanto membuat Prahara Budaya itu buku ya. Itu harus Anda baca tuh ya. Bagaimana persaingan antara Manikebu dengan Lekra ya. Jadi Anda harus paham setting politik tahun 60-an dan kemudian bisa memahami mengapa karya-karya Pram di Pulau Buru dilarang. Ya. Mengapa Pram juga harus dibuang ke Pulau Buru? Anda jangan bilang, Pram kan bukan PKI. Memang bukan, tapi organisasi dia berafiliasi dengan PKI. Sama dengan mahasiswa SGMI. SGMI bukan PKI, betul. Tapi dia berafiliasi dengan PKI. Mengapa HMI ingin dibubarkan oleh SGMI oleh PKI? Karena HMI tidak berafiliasi dengan PKI. HMI mendapat lindungan dari TNI Angkatan Darat. Nah itu ya. Jadi jangan Orde Baru ini kejam. Mengapa dia memenjarakan, membunuh, membuang orang yang bukan PKI? Nah, memang bukan PKI, tapi dia berafiliasi, mendukung program-program PKI, membela program-program PKI, gitu ya pemahamannya. Jangan kayak anak-anak PKI sekarang nulis aku bangga jadi anak PKI, atau kayak anaknya Aidit tuh ya, Ilham Aidit. Belain bapaknya terus ya, nyalahin Angkatan Darat, nyalahin umat Islam bahwa dia tuh sebagai korban bla bla bla. Dia tidak paham situasi politik pada masa pemerintahan Soekarno dan mengapa banyak orang yang walaupun bukan PKI akhirnya dihukum, dibuang, termasuk juga di penjara ya dan sebagainya. Itu konsekuensi dari pilihan politik. Jangan merasa jadi korban. Semua orang merasa jadi korban ya. Umat Islam juga merasa jadi korban karena tanahnya diserobot oleh PKI melalui aksi sepihak dan seterusnya ya. Oke, maksud saya Kiki supaya termasuk Azkia ya, ketika membuat judul itu elaborasi itu harus fokus pada judul Anda gitu. Jangan ke mana, dan buatlah sesuatu yang baru ya, yang membuat orang lain oh iya ini ada informasi baru nih ya. Jangan sampai ditanya Fable in the Shoes nggak tahu ya. Ditanya apa isi Rumah Kaca novelnya Pramudia Anantatur juga tidak tahu. Jangan-jangan ditanya apa sajaknya Rendra yang dianggap mengkritik pemerintah Orde Baru, mungkin nggak tahu juga ya. Jadi Anda harus banyak membaca tentang judul, tentang topik dan judul ini pilihan Anda ya, bukan pemberian dari saya dan Bu Iing kan. Jadi Anda harus paham betul. Oke, saya pikir sudah 33 menit pembicaraan kita. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kita akan teruskan kuliah kita pada minggu depan. Yang mau presentasi minggu depan mohon mempersiapkan diri dengan baik. Sebab presentasi dalam Zoom meeting juga menjadi salah satu bagian atau penilaian Anda, di samping banyak aspek-aspek lain yang juga dinilai oleh kami ya. Anda mengirim PPT, mendapat penilaian, Anda presentasi, mendapat penilaian, Anda memuat makalah lengkap, dapat nilai, Anda ikut UTS, Anda ikut UAS, bahkan Anda memberi komentar singkat pun
dengan menuliskan nama yang benar itu adalah bagian dari penilaian mata kuliah sejarah Orde Baru dan Reformasi ini. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kita jumpa lagi pada minggu depan. Sekarang kita akan bertukar kepada WhatsApp group untuk melihat komentar-komentar singkat dari teman-teman Anda berkaitan dengan presentasi Anda pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, boleh live ya.